Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayunda Dwi Agustina dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual dengan media PowerPoint. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa benar ini dengan Ibu Aji? Benar. Boleh disebutkan nama lengkapnya, Bu? Faizatul Aini. Alamatnya? Sunan Gunung Kudus RW 1 RW 1. Baik. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia? Sebelumnya Ibu sudah mengetahui infeksi menular seksual itu apa? Belum. Baik. Saya jelaskan ya, Bu. Ya. Jadi, infeksi menular seksual adalah sekelompok infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penularannya baik melalui hubungan seksual antara penis, vagina, mulut, dan juga anus. Oke. Penularan penyakit ini biasanya terjadi karena seringnya seseorang melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan dan tanpa memakai kondom. Bisa juga karena melakukan hubungan seksual yang sebelumnya telah terjangkit salah satu penyakit infeksi menular seksual ini. Nah, di sini ada jenis-jenis penyakit yang tergolong infeksi menular seksual. Yang pertama ada HIV/AIDS, gonore, trichomoniasis, kutil genitalis, dan juga chlamydia. Sebelumnya Ibu sudah tahu yang saya sebutkan tadi? Yang tahu? Yang saya tahu cuma HIV. Nanti saya jelaskan semuanya ya. Oke. Nah, pertama ada HIV AIDS atau Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh pada manusia. Ya. Cara penularannya ini, HIV menular melalui darah, ASI, cairan sperma, dan juga cairan vagina. Penularan seperti memakai jarum suntik secara bergantian, berhubungan seks bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV, dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin dalam kandungannya saat persalinan dan juga saat menyusui. Nah, gejalanya beberapa orang tidak mengalami gejala saat terinfeksi pertama kalinya. Sementara yang lain mengalami gejala-gejala seperti flu, demam, lemah, ruam, berat badan menurun, dan juga pembengkakan pada saluran getah bening. Pengobatannya, belum ada pengobatan untuk infeksi HIV ini. Tapi, obat-obat antiretroviral bisa digunakan untuk memperpanjang hidup dan kesehatan orang yang terinfeksi. Yang kedua ada gonore atau kencing nanah. Yaitu salah satu penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya nanah pada urin. Penyebab gonore ini adalah infeksi bakteri Nigrecia gonorrhoeae. Penyebabnya, yang pertama pria atau wanita yang sudah aktif secara seksual, yang kedua melakukan hubungan seksual di usia muda, yang ketiga bergonta-ganti pasangan seksual, dan yang terakhir tidak menggunakan alat kontrasepsi yaitu kondom ketika melakukan hubungan seksual. Nah, gejala-gejalanya pada laki-laki yaitu munculnya nanah atau cairan kental berwarna kuning atau hijau dari penis. Terus testis terasa nyeri dan membengkak. Terus terasa nyeri dan muncul sensasi terbakar saat buang air kecil. Selanjutnya gatal di area dubur dan juga kelenjar getah bening di leher, selaput tangan, dan ketiak membengkak. Nah, pada perempuan gejalanya yang pertama meningkatnya volume cairan keluar saat keputihan, terasa nyeri dan muncul sensasi terbakar saat buang air kecil, munculnya nanah atau cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina, dan vagina terasa nyeri ketika sedang berhubungan seksual. Nah, penyakit yang ketiga yaitu trichomoniasis. Trichomoniasis adalah salah satu jenis infeksi yang menular yang disebabkan oleh parasit. Parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit ini dapat menyebar melalui kontak langsung dengan kemaluan lewat air mani atau cairan vagina yang terinfeksi.
Parasit trichomoniasis dapat bertahan di lingkungan lembab selama beberapa jam. Nah, penyebabnya sering bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom saat berhubungan intim. Trichomoniasis ini tidak dapat menular melalui percikan air liur, sehingga tidak menyebar hanya dengan berbagai alat makanan, minuman, berciuman, dan berpegangan tangan atau kontak fisik non-seksual lainnya. Nah, gejala-gejalanya pada perempuan mengalami keputihan dalam jumlah yang banyak dan berbau busuk, berbusa, dan berwarna kuning atau kehijauan. Yang kedua, ada sensasi panas, gatal, dan kemerahan pada area genital. Terus ada nyeri sebelum atau saat atau selama hubungan seksual. Dan yang keempat, tidak nyaman pada perut bagian bawah dan juga merasa ingin buang air kecil terus. Nah, gejala laki-laki yaitu ujung penis terasa nyeri, gatal, bengkak, dan kemerahan. Yang kedua, keluarnya cairan berwarna putih tipis dari penis. Terus nyeri saat buang air kecil atau saat ejakulasi, dan juga lebih sering buang air kecil daripada biasanya. Yang keempat, ada kutil genitalis, yaitu kutil kelamin yang berupa munculnya kutil atau benjolan kecil pada organ intim. Kutil kelamin umumnya menyerupai warna kulit atau keabu-abuan dengan ukuran yang beragam, baik besar maupun kecil. Penderitanya mengeluh sensasi terbakar, gatal, dan tidak nyaman pada organ intim. Nah, penyebab utama kutil kelamin adalah infeksi virus HPV atau human papillomavirus. Virus ini dapat menular melalui hubungan intim. Resiko seseorang mengidap kulit kelamin adalah yang pertama, memiliki riwayat penyakit menular seksual lainnya. Yang kedua, melakukan hubungan seksual tak sehat. Yang ketiga, aktif secara seksual pada usia muda. Dan yang terakhir, mengalami sistem imunitas tubuh yang melemah. Nah, gejalanya nyeri dan gatal pada organ intim, sensasi terbakar pada organ intim, dan perdarahan dari organ intim terutama setelah melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir, rasa tidak nyaman pada organ intim. Cara pencegahannya, tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, melakukan vaksin HPV, dan melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual secara rutin. Cara pengobatannya, memberikan krim topikal seperti Imucuimod atau asam tricloacetat. Yang kedua, melakukan tindakan laser untuk menghancurkan kutil kelamin. Dan yang ketiga, pembedahan atau memotong kutil kelamin menggunakan pisau bedah. Sudah selesai, Bu? Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Tadi kan disebutkan ada kutil genitalis atau kutil kelamin. Nah, kalau boleh tahu kutil kelamin itu ada rasa sakitnya nggak? Jadi gini, kutil kelamin itu tidak ada rasa sakit. Namun, jika kutil kelamin terkena gesekan saat berpakaian atau saat melakukan hubungan seksual, itu bisa mengalami kemerahan dan juga gatal. Dan bisa jadi mengalami penurunan estetika kelamin. Oh, ada estetikanya ya, Sus? Iya. Oke, paham, Sus. Paham kan? Makasih ya, Sus. Ya, makasih kembali ya, Bu. Iya.